Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan hukum Biot Safar. Jadi kalau kita ulas kembali materi-materi awal, yaitu kita memperkenalkan adanya interaksi antara muatan dengan muatan, dan itu disebut sebagai interaksi Coulomb. Kemudian sebagai perantara interaksinya, kita perkenalkan konsep medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan. Nah, kemudian ternyata ada jenis interaksi lain, yaitu antara arus dengan arus, arus listrik dengan arus listrik. Maka dan itu kita sebut sebagai interaksi magnet, dan sebagai perantara interaksinya kita perkenalkan konsep medan magnet. Nah, medan magnet dalam hal ini pada kasus tersebut kita katakan dia ditimbulkan oleh sumbernya berupa arus listrik. Nah, sekarang kita akan membicarakan suatu kategori arus listrik tertentu, yaitu yang disebut sebagai arus tunak. Apa itu? Yaitu kita tahu arus listrik itu ya aliran muatan ya. Nah, maka yang dimaksud sebagai arus tunak adalah aliran kontinu dari muatan tanpa ada penumpukan ataupun pengurangan kumpulan. Jadi yang tidak diinginkan dari konsep arus tunak ini adalah dalam aliran muatan tadi di suatu tempat di situ terjadi penumpukan muatan, atau di suatu tempat di situ muatannya lebih sedikit dibandingkan tempat yang lain gitu. Nah, maka itu bukan yang dimaksud sebagai arus tunak. Jadi arus tunak ini ya aliran muatan yang mengalir terus dan tidak ada penumpukan ataupun tidak ada wilayah yang di situ kurang muatan. Nah, kemudian kita akan berbicara medan magnet yang ditimbulkan oleh arus tunak itu, dan itu dijelaskan oleh hukum Biot-Savart. Kalau misalkan arusnya berupa arus pada kawat, maka hukum Biot-Savart menyatakan bahwa medan magnet di posisi R itu dapat dihitung dengan cara seperti ini. Perhatikan, ini berarti integralnya sepanjang arus pada kawat tadi. Sebagai contoh ini ya. Misalkan arus mengalir pada kawat ini, maka integral ini sepanjang kawat ini. Ya, jadi ini sepanjang sumbernya tentunya. Kemudian perhatikan di sini ada vektor posisi, saya kasih tanda petik 2, sebanyak 3 macam di sini ya. Yang pertama R, yang kedua R aksen, yang ketiga R latin. Apa makna dari masing-masing simbol ini? Nah, sebagian tentunya sudah pernah kita bahas di pembahasan medan listrik dan sekitarnya. Kita terapkan juga di sini bahwa R biasa seperti ini itu menunjukkan lokasi titik yang akan ditinjau terhadap referensinya, tentunya terhadap pusat koordinat ya. Jadi misalkan kita ingin menghitung medan magnet B di titik ini yang ditimbulkan oleh arus pada kawat ini. Nah, maka titik ini menurut sistem koordinat ini dia posisinya ditunjuk oleh vektor R ini. Jadi titik ini relatif terhadap sistem koordinat ini posisinya ditunjuk oleh vektor R ini. Kemudian ketika kita melakukan perhitungan integral ini, tentunya kita akan menjumlahkan masing-masing kontribusi dari elemen arus IDL ini terhadap medan magnet di titik R ini. Maka posisi elemen arus yang sedang kita hitung, misalkan bagian sini DL aksennya bagian sini, maka dia ditunjuk oleh R aksen. Gitu. Kemudian lalu posisi titik yang ditinjau relatif terhadap elemen yang sedang dihitung, itu elemen sumber yang sedang dihitung itu adalah R latin ini. Jadi itu 3 makna dari masing-masing ketiga simbol itu tadi, R aksen dan R latin ini. Oke. Nah, kemudian kalau arus tunaknya itu berupa arus pada muatan, pada permukaan, maka medan magnetnya tinggal dihitung, kita bentuk perumuman dari ini ya, ini diganti dengan K, kemudian ini DA aksen, dan
yang lainnya sama. Kemudian kalau arusnya arus volume, maka di sini adalah J integralnya integral volume. Begitu. Jadi ini integral garis, ini integral permukaan, ini integral volume. Tergantung jenis arusnya nanti, apakah arus pada kawat atau pada permukaan atau pada volume. Kemudian konstanta kesebandingannya di sini yang digunakan adalah mu0 per 4pi. Dengan mu0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Newton per ampere kuadrat. Sementara dengan begini maka satuan dari medan magnet B ini itu adalah Newton per ampere meter atau disebut sebagai Tesla. Gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini hukum Biot-Savart ini berlaku untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh arus yang tunak gitu. Lalu padahal kan pembahasan kita sebelumnya kan kita juga membahas bahwa arus listrik itu tidak sekedar berinteraksi dengan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik lain ya. Jadi artinya arus listrik berinteraksi dengan medan magnet. Tidak hanya itu kan yang kita bahas, yaitu apa? Muatan bergerak itu juga berinteraksi dengan medan magnet. Maka pertanyaannya, apakah muatan yang bergerak tidak akan menimbulkan medan magnet? Jawabnya, muatan bergerak memang tetap akan menimbulkan medan magnet. Ya, harus simetri tentunya kan. Nah, maka dalam hal ini pembahasan hukum Biot-Savart ini tidak mencakup pembahasan yang barusan saya katakan, yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Jadi ini hanya Biot-Savart ini hanya diterapkan untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh arus tunak gitu. Pembahasan untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh oleh muatan yang bergerak itu agak lanjut ya. Itu stepnya agak banyak juga. Dan itu di luar dari cakupan kita. Oke, sekarang kita akan terapkan misalkan ini saya hapus saja ya. Kita terapkan pada kawat lurus yang panjang sekali ya, panjangnya tak hingga. Anggaplah kawatnya ke sana. Oke. Lalu ada titik berjarak, katakanlah jaraknya adalah S, gitu ya. Titik P ini berjarak S. Kayaknya kita bikin besar aja. Ini jarak S kecil. Maka kita akan menggunakan rumus yang sebelah kiri tadi, yaitu B di posisi R itu sama dengan mu0 per 4pi integral I cross R topi per R kuadrat dl aksen. Nah, kemudian kita boleh tuliskan sekarang, misalkan kawat ini dialiri oleh arus listrik ke arah kanan sana misalkan ya. Dan arusnya tunak. Tentunya berarti pada elemen sepanjang ini misalkan, nah saya gambar aja begini di sini. Ya, pada elemen sepanjang ini kita dapat tuliskan bahwa ini adalah DLI. Oke. Elemen arus panjang ini dapat kita tuliskan seperti ini. Sehingga kita lalu untuk sumbangsih medan magnet yang ditimbulkan oleh DLI ini adalah tentunya akan kita hitung dengan cara dikroskan dengan R topi, nanti dibagi dengan R kuadrat dikalikan ini. Yaitu kita pertama tentukan dulu R topinya. Itu bagian sana. Ke arah sana ini adalah R topinya. Oke, jadi kita akan hitung sumbangsinya dB, kita tulis begitu. mu0 per 4pi, lalu adalah I, lalu dl aksennya cross R topi dibagi dengan R kuadrat. Oke. Nah, misalkan
pada posisi ini, oh maaf ya, kita gunakan simbol yang sama seperti di buku rujukan kita. Iya. Oke. Misalkan jarak ini adalah L aksen. Oke. Jarak itu misalkan L aksen dan ini sudutnya adalah theta misalkan. Maka tentunya ini adalah saya gambar di sini. Ini tentunya adalah pi per 2 min theta. Nah, kita akan nyatakan begini. Tentunya ya, DL cross R topi ini, misalkan ini kita gambar begini dia, sistem koordinat kartesan, ini ke arah ke arah luar dari papan tulis ini, itu vektor satuan I yang ke arah luar, kemudian yang ke kanan ke arah sana itu searah dengan si DL ini, berarti adalah yang J-nya, yang ke depan adalah yang K, yang ke atas adalah yang K-nya. Maka DL cross R topi ya. Ini si DL-nya sendiri tentunya adalah dapat kita tulis sebagai DL kalikan J topi. Lalu R topinya, lihat R topi. Kalau kita gambar ke sana, ini R topi. Berarti dia akan tersusun atas komponen ke arah I, ke arah minus J, dan ke arah K. Itu, atau kita dapat tuliskan R topi itu katakanlah sama dengan ya, kita tulis saja misalkan apa ya? A1J plus A2K. Gitu aja ya. Jadi ini adalah A1J plus A2K. Maka kalau ini kita crosskan, kita akan dapatkan komponen yang bagian DL cross A2 DLJ DL kalikan A2 ya, kalikan A2 lalu J cross K. J cross K tentunya adalah sama dengan I. Jadi intinya DL cross R topi ini itu akan menghasilkan vektor yang searah dengan dengan I topi ini. Jadi sekarang DL cross R topi dapat kita tuliskan sebagai besarnya DL dikalikan besarnya R topi dikalikan sin sudut antara DL dengan R topi ya, sudut antara DL dengan R topi itu adalah katakanlah ini sudutnya alfa. Oke, sudutnya alfa. Berarti sin alfa lalu vektor satuannya tadi adalah I. Jadi begitu ya. Nah, berarti ini sama dengan besarnya vektor DL ya tentunya DL lalu R topi besarnya 1 sin alfa. Sin alfa I. Nah, sehingga sekarang kita dapat tuliskan DB sama dengan mu 0 per 4 pi lalu I lalu DL lalu sin alfa lalu per R kuadrat lalu I topi. Nah, sekarang kita akan sesuaikan variabel-variabelnya agar mudah nanti dalam proses integrasinya. Pertama kita akan robah begini ya, kita lihat dari sini. Kita punya L aksen per S itu sama dengan tentunya adalah tangen theta. Berarti L aksen sama dengan S kalikan tangen theta. Berarti DL aksen per D theta itu sama dengan S. Oke. Ini berarti adalah apa? Cos kuadrat theta. Oke. Min plus ya sin kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta atau sama dengan S dibagi dengan cos kuadrat theta. Jadi kita boleh tuliskan sekarang DL aksen sama dengan S per cos kuadrat theta kalikan D theta. Oke, kemudian
Apalagi yang bisa kita rubah, panjang sekian ini tentunya adalah R-nya ya, panjang R-nya. Dan itu dapat kita nyatakan sebagai S per R itu sama dengan tentunya adalah cos theta. Berarti 1 per R itu sama dengan cos theta per S. Berarti 1 per R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta per S kuadrat. Oke, kemudian sekarang begini, kalau ini misalkan saya tulis sebagai beta, berarti saya akan punya ya sin alfa itu sama dengan sin pi min beta, gitu kan? Pi min beta. Berarti sama dengan sin pi kalikan cos beta dikurangi cos pi kalikan sin beta. Sementara sin pi tentunya adalah 0, berarti sama dengan min cos pi-nya adalah min 1, berarti plus 1 sin beta. Oke, jadi kita dapatkan bahwa sin alfa sama dengan sin beta, sama dengan sin ini ya. Sama dengan sin pi per 2 min theta. Oke, saya akan tuliskan berarti di sini adalah sin alfa sama dengan sin beta. Nah, sementara sin beta ini, sin pi sin beta itu sama dengan sin pi per 2 min theta. Nah, lalu ini berarti kita udah tuliskan sekarang sin pi per 2 kalikan cos theta dikurangi dengan cos pi per 2 kalikan sin theta. Nah, sin pi per 2 1 sama dengan cos theta min cos pi per 2 0, berarti ini 0 belakangnya. Berarti sin beta sama dengan cos theta. Nah, enak ya sekarang. Berarti ini sama dengan cos theta. Nah, berarti kita sekarang dapat tuliskan sama dengan mu 0 per 4 pi i sin alfanya saya ganti dengan cos theta, lalu R kuadrat, seper R kuadrat ini saya ganti dengan ini. Berarti saya ganti dengan S kuadrat, lalu di sini adalah cos kuadrat theta, lalu DL-nya, ini aksennya, maaf ya, ini aksen, kita betulkan dulu ya, aksen, ini aksen, ini aksen, ini aksen, berarti ini aksen. Nah, kita ngikut ini, DL aksen kita ganti jadi S per cos kuadrat theta, lalu D theta, kemudian tidak ada lagi yang lain, ini lalu vektor satuannya I. Sehingga kita dapat hilangkan ini dengan ini, lalu ini dengan ini, sehingga kita punya sekarang bahwa DB itu sama dengan mu 0 per 4 pi, lalu I, lalu kalikan cos theta per S, S-nya konstan ya, konstan, I-nya juga saya gabung di sini, lalu cos theta D theta I. Nah, itu dia ya dB-nya. Oke, sekarang berarti kita dapat selesaikan. Ini adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh elemen Di di sini. Maka kita dapat katakan sekarang bahwa medan magnet total yang ditimbulkan oleh arus pada kawat panjang tahingga ini adalah integral dari dB tadi. Ya. Yang sama dengan integral, nah, konstantannya kita taruh di depan saja, mu 0 I lalu 4 pi S integral cos theta D theta vektor satuannya I. Kalau seandainya panjangnya misalkan hanya dari sekian ini sampai sekian ini, maka kita mengintegralkan katakanlah dari theta 1 ini sampai ke theta 2 ini. Berarti
kita dapat tuliskan berarti dari theta 1 sampai theta 2. Ya, kalau misalkan panjang dari sini sampai sini, maka kita integralkan cukup dari theta 1 sampai theta 2. Gitu. Nah, kalau yang kita bahas adalah arusnya panjangnya hingga, ya berarti theta 1 itu adalah kalau semakin ke kiri berarti semakin ke arah minus pi per 2, sementara kalau semakin ke kanan berarti adalah pi per 2. Sehingga kita dapat tuliskan ini untuk yang panjang kawatnya hingga, gitu aja ya, kita tulis begitu. Berarti ini adalah dari minus pi per 2 sampai pi per 2 dari cos theta d theta i. Berarti sama dengan apa? Min 0 i per 4 pi s. Integral ini adalah sin theta, ya kan? Sin theta batasnya dari pi per 2 minus pi per 2 sampai pi per 2. Oke, jadi kalau ini kita masukkan batas-batasnya, nanti kita dapatkan di sini adalah 1 min 1 gitu ya. Jadi sama dengan 2. Jadi kita punya sama dengan mu 0 i per 2 pi s. Ini adalah B pada posisi, nah langsung saja kita sebut pada jarak s begitu ya, dari kawat. Yang panjang kawatnya adalah hingga ya. Jadi pembahasannya kita batasi ya ini ya. Untuk kawat hingga kita selesaikan dengan cara seperti ini sehingga dapatnya ini. Kalau panjang kawatnya tidak hingga, ya kita selesaikan dengan cara seperti ini. Batasnya adalah dari theta 1 sampai theta 2. Nah, kemudian sekarang kalau kita terapkan misalkan pada jarak S dari si kawat pertama ini, dari kawat ini, ada kawat lain yang panjangnya juga hingga dan dialiri arus sebesar, kalau misalkan ini adalah I1, misalkan dia dialiri arus oleh I2, misalkan arahnya ke sana juga sama. Kita lihat bagaimana interaksinya, ya artinya bagaimana gayanya. Nah, kalau begini berarti kan I-nya kan ke arah sana ya, I kan ke arah luar dari papan tulis, sementara yang I2 dapat kita nyatakan sebagai katakanlah besarnya I2 lalu arahnya ke arah kanan yaitu ke arah J. Maka gaya magnetnya pada kawat 2 itu adalah tentunya adalah I2 ya, integral I2 dl. Saya pakai ini vektor satuannya ini elemen panjangnya dikasih vektor di sini cross dengan B-nya tentunya adalah ini dia tadi ya. Oh, ini saya kurang vektor satuan ya. Berarti vektor satuannya adalah di sini adalah I ya. Ya. Berarti ini saya dapat tuliskan sekarang I2 lalu B-nya adalah besarnya nih ya. Mu 0 I1 per 2 ps. Lalu ini ada I2. Lalu ada dl. Oke, lalu ada vektor satuannya I ya, dl cross I. Nah, sementara si dl sendiri dapat kita tuliskan sebagai 2ps ya. I2, dl sendiri dapat kita tuliskan sebagai besarnya dl kalikan vektor satuannya tadi apa? Ke arah kanan ini berarti ke arah J ya. J cross I. Oke, jadi kita punya mu 0 I1 I2 per 2 ps. Lalu J cross I adalah minus K ya. Jadi saya akan tuliskan di sini vektor satuannya minus K. Gitu aja. Ini adalah integral dl. Oke, dl ini tentunya sepanjang kawat 2 ya. Ini kawat 2. Maksudnya begitu. Ini kawat 2. Ya. Jadi
kawat 2 ini yang dialiri arus I2 akan merasakan gaya magnet karena dia berinteraksi dengan medan magnet B yang ditimbulkan oleh kawat pertama. Medan magnet B yang ditimbulkan oleh kawat pertama adalah ini. Karena kawat 2-nya tadi berjarak S gitu. Nah, kemudian cara menghitung gaya magnetnya ya berarti kita harus menjumlahkan semua gaya yang dirasakan di setiap elemen kawat 2 ini. Jadi kita integralkan ya. I2dl, maka integral ini sepanjang kawat 2 ya. Ini sepanjang kawat 2. dl di sini adalah dl di kawat 2 ini. dl cross B, B-nya adalah ini mu 0 I1 per 2 ps I topi. Lalu dl-nya sendiri kan karena ke arah kanan ya, dl di sini ke arah kanan, ya berarti dl dapat dinyatakan sebagai dl J topi ya. J topinya ke kanan. Kita tulis begini, berarti kita akan punya J topi cross I topi yang dia adalah minus K topi. Kemudian berarti tinggal tersisa adalah integral sepanjang kawat 2 ini. Karena panjangnya tak hingga, ya berarti gayanya juga akan menjadi tak hingga. Tapi kalau kita hitung gaya per satu satuan panjang, ya, misalkan kita tulis begini, ini maksudnya adalah gaya per satu satuan panjang, gaya pada kawat 2, ya, per satu satuan panjang, gaya pada kawat 2 per satu satuan panjang, maka ya sudah kita tinggal besarnya adalah seperti ini. I0 I1 I2 per 2 pi S. Karena panjang totalnya kan ini. Dibagi panjang total kan ketemunya bagian ini. Gitu ya. Jadi inilah contoh penerapan hukum Biot-Savart sehingga kita dapat pertama menghitung medan magnet di sekitar kawat. Contohnya pada kasus ini adalah kawat lurus di titik, jadi yang dihitung adalah medan magnet di titik berjarak S dari kawat I1 ini tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah dapat medan magnet, seandainya pada jarak S tadi ada kawat lain, kawat I2 misalkan yang dialiri arus I2, maka tentunya akan ada interaksi magnet dan gaya magnetnya dapat kita hitung seperti ini. Yang besarnya ya tak hingga besarnya. Tapi kalau kita hanya menghitung gaya per satu satuan panjang, ya kita bisa tuliskan yang ini. Gitu ya. Oke, jadi harapannya sampai di sini cukup memberikan gambaran untuk mengenai hukum Biot-Savart, yaitu hukum yang menjelaskan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus yang tunak gitu ya. Dan untuk contoh lainnya bisa dikembangkan sendiri. Nanti kita bisa diskusikan juga di kolom komentar. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.